Apakah kamu sudah mengerjakan tugas hipotesis dari Pak Eko? Belum, aku masih bingung mencari rumus dan cara menghitungnya. Daripada kamu menghitung manual seperti itu, lebih baik kamu menggunakan cara yang lebih cepat. Bagaimana caranya? Salah satu caranya kamu bisa menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita cari tutorialnya. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Agisni Riana. Saya adalah mahasiswa program studi Kesehatan Masyarakat Program Magister Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023. Hari ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS. Apa sih yang dimaksud dengan uji hipotesis? Jadi pengertian dari uji hipotesis sendiri itu adalah metode pengambilan data yang berdasarkan dari analisis data atau biasanya juga disebut sebagai dugaan sementara parameter statistik. Pada uji hipotesis nanti kita akan mengenal dua istilah, yaitu hipotesis nul atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 atau juga disebut HA. Hipotesis nul atau H0 itu adalah pernyataan yang akan kita uji nanti kebenarannya, sedangkan hipotesis alternatif itu adalah kebalikan dari H0 atau pernyataan ketika pernyataan H0 ditolak. Nanti kita juga akan melihat atau mengenal yang namanya H0 ditolak, H1 diterima, atau H0 diterima, H1 ditolak. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Kita ingin membuktikan bahwa tinggi badan dari mahasiswa program Magister Kesmas FKULM yang berjumlah 55 orang itu sama dengan 160 cm. Maksudnya rata-rata tinggi badannya ya. Jadi ada dua hipotesisnya. Yang pertama, H0-nya itu adalah tinggi badan sama dengan 160 cm dan HI-nya itu adalah tinggi badan tidak sama dengan 160 cm. Bagaimana kita membuktikannya? Di salah satu caranya saya menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita ke cara pengerjaannya. Data yang telah dikumpulkan itu kita copy ke SPSS. Kemudian untuk mempermudah itu kita klik variable view, kita ganti namanya menjadi TB dan desimalnya menjadi 0 supaya tidak ada koma di belakangnya. Kemudian kita klik analyze, pilih compare means, pilih one sample t-test. Kita pindah data TB-nya ke test variable. Kemudian test value-nya kita isi dengan 160. Kita lihat optionnya 95%, klik continue, klik OK. Ini adalah hasil dari uji hipotesis mengenai tinggi badan yang telah saya lakukan dengan menggunakan SPSS. Yang kita baca adalah hasil seek to tail dari one sample test. Perlu diingat bahwa H0 ditolak apabila hasil signifikansi kurang dari 0,05. Kenapa 0,05? Karena tingkat kepercayaan yang kita gunakan itu adalah 95%. Jadi hasil signifikansi dari tinggi badan itu adalah 0,431, maka lebih dari 0,05. Artinya H0 diterima dan H1-nya ditolak. Jadi kesimpulan yang kita dapat setelah kita lakukan uji hipotesis menggunakan SPSS itu adalah rata-rata tinggi badan mahasiswa S2 sama dengan 160 cm. Untuk pertanyaan yang kedua, ini adalah berat badan. Persis sama seperti tinggi badan, tapi yang sekarang kita cari adalah berat badannya. Hipotesis berat badan dari mahasiswa program Magister Kesmas. Itu sama dengan 60 kg. Jadi H0-nya itu adalah berat badan sama dengan 60 kg, sedangkan H1-nya adalah berat badan tidak sama dengan 60 kg.
Pengerjaannya sama persis seperti tinggi badan, jadi kita juga menggunakan one sample test untuk melihat hasil dari uji hipotesisnya. Copy datanya dari Excel, kita pindahkan ke SPSS. Kita paste, kemudian klik variable view, ganti namanya menjadi BB dan desimalnya juga jadi 0. Klik analyze, pilih compare means, pilih one sample t-test, kemudian BB-nya kita pindah ke test variable, test value-nya kita ganti jadi 60. Klik OK, dan ini hasil dari uji hipotesis berat badan. Hasil dari seek to tell one sample test berat badan itu adalah 0,09, lebih dari 0,05. Artinya H0 diterima dan H1-nya ditolak. Jadi kesimpulannya, rata-rata berat badan mahasiswa S2 sama dengan 60 kg. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu membuktikan bahwa hipotesis rata-rata tinggi badan pria sama dengan rata-rata tinggi badan wanita. Untuk H0-nya sendiri itu adalah tinggi badan pria sama dengan tinggi badan wanita, sedangkan H1-nya adalah tinggi badan pria tidak sama dengan tinggi badan wanita. Karena kelompok yang kita gunakan berbeda atau dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok tinggi badan pria dan kelompok tinggi badan wanita, maka uji statistik yang kita gunakan itu adalah independent t-test. Copy data tinggi badan pria yang telah dipisahkan dengan tinggi badan perempuan ke SPSS, kita paste, kemudian kita copy lagi tinggi badan perempuan atau wanitanya, kita paste lagi ke SPSS. Kita tambahkan lagi variabel view untuk melabeli. 1, kita beri label untuk laki-laki, dan 2 itu untuk perempuan atau wanita. Klik variabel view, kita ganti namanya sesuai dengan datanya, tinggi badan, kemudian berat badan, dan yang ketiga itu jenis kelaminnya. Kemudian kita klik desimalnya 00 semuanya biar nggak ada koma. Pada value variabel jenis kelamin itu bisa kita tambahkan 1 untuk kode laki-laki, klik add, dan 2 untuk kode wanita, klik add, kemudian klik OK. Dan pada measure itu bisa kita ganti nominal untuk variabel jenis kelamin dan scale untuk variabel tinggi badan dan berat badan. Setelahnya kita lakukan ujinya, klik analyze, pilih compare means, pilih independent sample t-test. Kemudian tinggi badannya kita pindah ke test variable, dan jenis kelaminnya kita pindah ke grouping variable. Klik define, dan ini hasilnya. Hasil dari seek to tell antara tinggi badan laki-laki dan tinggi badan wanita itu adalah 0,001, maka signifikansi 0,001 kurang dari 0,05 artinya H0 ditolak dan H1-nya diterima. Jadi kesimpulannya rata-rata tinggi badan pria mahasiswa S2 itu tidak sama dengan tinggi badan wanita. Untuk soal yang keempat ini hampir sama persis juga dengan soal yang ketiga, tetapi yang di sini kita gunakan adalah berat badannya. Jadi mengetahui bahwa hipotesis rata-rata berat badan pria itu sama dengan berat badan wanita.
maka H0-nya adalah berat badan pria sama dengan berat badan wanita, sedangkan H1-nya adalah berat badan pria tidak sama dengan berat badan wanita. Langsung saja kita lakukan pengujiannya. Klik Complements, pilih Independent Sample T-Test, kemudian pindahkan BB ke test variable dan JK ke grup variable, pilih Define Group dan Continue, cek optionnya, kemudian klik OK. Inilah hasilnya. Hasil dari Sig2Tell antara berat badan laki-laki dan berat badan wanita itu adalah 0,001. Maka signifikansi 0,001 kurang dari 0,05. Artinya H0 ditolak dan H1-nya juga diterima. Jadi kesimpulannya, rata-rata berat badan pria mahasiswa S2 itu tidak sama dengan berat badan wanita.